Soal berikutnya tentang logaritma. Nah, ada beberapa sifat yang harus nanti teman-teman ingat ya di dalam logaritma. Di sini kita disuruh menghitung nilai dari 2 log 48 ditambah 5 log 50 dikurangi 2 log 3 dikurangi 5 log 2. Nah, untuk mengerjakan soal logaritma berupa penjumlahan, maka kita hitung yang basisnya sama. Yang pertama ini basis 2 ya. Kita hitungnya dengan basis 2 juga. Sehingga nanti menjadi 2 log 48 dikurangi ya, ini 2 log 3. Kemudian ditambah 5 log 50 dikurangi 5 log 2. Nah, untuk pengurangan bentuk logaritma itu sama saja numerus yang kita bagi. Jadi 48 dibagi 3. Ini juga sama 5 log 50 dibagi 2. Sini sama saja 2 log 16 ditambah 5 log 25. Ingat, logaritma itu mencari pangkat. 16 artinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Kemudian 25 itu artinya 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 6. Masih berkaitan tentang sifat-sifat logaritma. Di situ diketahui bahwa 3 log 5 sama dengan X. Dan 3 log 7 sama dengan Y. Nah, di sini kita disuruh mengubah bentuk dari 3 log 245 pangkat setengah menjadi bentuk X dan Y. Nah, gimana caranya? Kalau numerusnya punya pangkat, ini pangkatnya kita turunkan saja menjadi setengah kali 3 log 245. Jadi udah nggak ada pangkat lagi di sini. Pangkatnya kita taruh depan gitu ya. Kemudian kita pecah. Di sini diketahui 3 log 5 dan 3 log 7. Artinya numerusnya 5 dan 7. Basisnya 3. Ini basisnya sudah 3. Maka nanti 245 harus kita rubah menjadi perkalian dari bilangan 5 dan 7. 245 itu kan kalau kita bagi 5 itu kan hasilnya 49. Nah, 49 kita bagi 7, ini hasilnya 7. Maka ini sama saja perkalian dari 5 kali 7 kali 7. Gitu ya. Udah kita hitung lagi setengah. Nah, ingat di dalam logaritma kalau numerusnya dikali maka bentuk lognya sama saja dijumlah. Maka ini kita pecah menjadi 3 log 5 dijumlah 3 log 7 ditambah 3 log 7 gitu. Hasilnya 3 log 7 tadi apa? 3 log 7 diketahui. Nah, ini sebagai X, ini sebagai Y ditambah dengan Y. Maka hasil terakhirnya adalah setengah kali X ditambah Y tambah Y, itu maka ada 2Y. Jawaban terakhirnya adalah yang A gitu. Oke teman-teman, soal berikutnya berkaitan dengan grafik logaritma. Oke, sebenarnya ada cara yang ampuh untuk mencari grafik ini, yaitu menggunakan asimtot. Ingat ya, kalau asimtot itu rumusnya numerus sama dengan 0 ya. Numerus itu bilangan yang melekat dengan logaritma. Kalau yang di atas itu kan namanya basis. Numerusnya sama dengan 0. Nah, di sini numerusnya itu 1 ya. Asimtotnya itu 1 nih. Sebagai asimtot tegak nih di sini. Jadi grafiknya itu tidak pernah menyentuh angka 1 ya. Selalu mendekat tapi tidak pernah menyentuh. Jadi kita tahu kalau X-nya itu sama dengan 1. Maka kalau kita pindah ruas, X min 1-nya sama dengan 0. Ingat, yang sama dengan 0 itu adalah numerus. Maka kita harus mencari yang numerusnya itu X min 1. Yang mana teman-teman? Ya, yang C. Itu aja, selesai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih berkaitan dengan grafik logaritma. Titik yang terletak pada grafik fungsi Y sama dengan setengah log 2X plus 4 adalah yang mana? Nah, kalau soalnya begini, maka terpaksa kita harus mengecek dari setiap pilihan ganda. Yang pertama, yang A itu 3 per 2,0. 3 per 2,0. Artinya nanti kalau kita masukkan X-nya, maka Y-nya harus ketemu 0 gitu aja ya. Oke, biar lebih gampang begini saja.
fungsinya itu Y sama dengan setengah log 2X plus 4. Nah, di sini kita harus mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi yang pertama kalau X-nya 0, itu nanti Y-nya berapa? Itu aja. Jadi Y-nya sama dengan setengah log 4 dong, ya kan? Ini setengah itu 2 pangkat min 1 log 4 itu 2 pangkat min 2 gitu ya. Karena basis dan numerus sudah sama, kita coret saja. Ini min 2 ya, sorry. Maka hasilnya sama saja 2 dibagi min 1, yaitu min 2. Nah, karena X-nya 0, ketemulah Y min 2. Artinya nanti titik potongnya adalah 0, min 2 gitu. Udah, ini sebagai jawaban. Ada nggak yang seperti ini? Oh, ada, ternyata yang kalau misalkan ada itu sudah menjadi jawabannya. Kemudian yang selanjutnya kalau misalkan itu belum ada, kita gunakan yang Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0 kira-kira X-nya berapa kan gitu. Maka dari grafik ini diperoleh persamaan 0 sama dengan setengah log 2X plus 4 gitu ya. Ingat, log berapa yang hasilnya 0? Yaitu log 1. Maka dapat disimpulkan kalau 2X plus 4 sama dengan 1, 2X-nya sama dengan min 3, X-nya sama dengan min 3 per 2. Nah, kalau kita gabungkan X, Y jadi min 3 per 2, Y-nya 0 gitu. Ada nggak di sini? Ternyata nggak ada, adanya 3 per 2 ya, harusnya min 3 per 2 gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Langsung saja kita mengerjakan 2 soal. Di sini kita disuruh mencari asimtot tegak dari grafik berikut ya. Nah, ingat untuk asimtot tegak rumusnya adalah numerus sama dengan 0. Nah, numerusnya di sini yang melekat dengan log yaitu X min 4. Artinya nanti X min 4-nya sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan 4. Jawabannya adalah yang begitu. Kemudian untuk soal nomor 26 kita kerjakan di sini ya. Fungsi yang benar, pernyataan yang benar dari fungsi berikut adalah kita harus mengecek satu persatu setiap option yang ada. Yang pertama fungsinya adalah 3 log X min 3. Nah, kita cek dari yang A ya. Yang A itu melalui 4,0. Artinya nanti kalau X-nya kita masukin 4, Y-nya harus ketemu 0 ya. Yaudah, ini Fx sebagai Y artinya 0 sama dengan 3 log X-nya diganti berapa tadi? X-nya diganti dengan 4, berarti 4 min 3. Ini kan sama saja dengan 3 log 1. Hasilnya 0, benar? Iya, betul. Maka jawabannya yang A sudah betul. Yang B 0,4, nanti juga kalian masukkan sendiri ya. Kemudian ini asimtotnya X sama dengan min 3. Ingat, asimtot tadi numerusnya sama dengan 0. Ini harusnya asimtotnya X sama dengan 3 untuk asimtot ya. Kemudian grafiknya monoton turun. Grafik yang monoton turun itu ketika basisnya itu kurang dari 1. Nah, karena ini basisnya lebih dari 1, maka grafiknya itu naik.